Oke, Sobat Netral, kali ini kita akan berbincang-bincang soal penerbangan. Akhir-akhir ini banyak peristiwa di dunia penerbangan yang membuat perhatian masyarakat, terutama pertama soal bandara internasional yang dikurangi dari 34 menjadi 17. Nah, di sini sudah ada narasumber kita, Pak Cipi Hakim. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kabar. Baik, Pak. Ya, mungkin kita langsung saja soal ini nih, Pak. Bandara internasional. Iya. Kemarin pemerintah memutuskan untuk mengurangi bandara internasional dari 34 menjadi 17. Sementara yang 17 lainnya statusnya dari internasional menjadi domestik. Nah, ini apa yang menyebabkan harus dikurangi? Ya. Kepmen nomor 31 kalau dia yang mengurangi international airport di Indonesia dari 34 menjadi 17. Pasti penyebabnya karena ada masalah. Kalau nggak ada masalah kan nggak mungkin dikurangi. Iya. Ada masalah. Masalahnya apa? Kira-kira masalahnya udah dibikin international airport tapi sepi ya. Kira-kira salah satu faktor pasti itulah. Kayaknya ditutup aja. Enggak. Tetapi terlepas dari itu, ya, kalau kita berbicara tentang penerbangan nasional, maka kita berbicara tentang potensi sumber daya alam, yaitu udara dan antariksa. Bahwa sumber daya alam sesuai konstitusi itu harus dikuasai negara dan diperuntukkan bagi semaksimal kesejahteraan rakyat. Udara. Salah satu yang bisa dimanfaatkan udara itu bagi sebuah negara seperti Indonesia, negara yang begitu luas, berbentuk awan, letaknya sangat strategis, maka perhubungan udara itu menjadi, orang sering bilang, conditio sine qua non. Ya, tidak bisa tidak, harus. Perhubungan udara di negara seperti Indonesia minimal dia harus berfungsi beberapa hal penting. Yang pertama, perhubungan udara harus berfungsi, harus difungsikan, harus dikelola, harus dimanage oleh pemerintah. Yang pertama adalah untuk pelayanan masyarakat. Yang kedua, untuk dukungan administrasi logistik, dukungan pemerintahan. Kemudian perhubungan udara juga diperuntukkan bagi peluang bisnis yang untuk private sector, tapi itu komplementari sifatnya. Kenapa? Karena sistem perhubungan udara itu tadi sumber daya alam itu harus dikuasai negara. Contoh sederhana adalah pada keadaan negara yang kritis, apa itu bencana alam, perang dan sebagainya, maka perhubungan udara memegang peranan penting. Maka perhubungan udara harus bisa dikeraskan untuk mengatasi itu. Ya, contohnya waktu tsunami, waktu Trikora, waktu Blipor. Itu sebab perhubungan udara benar-benar harus dikuasai negara dan diperuntukkan bagi semaksimal kesejahteraan masyarakat. Tetapi tidak menutup peluang bisnis, peluang market untuk bisnis dan untuk para pengusaha. Boleh aja. Tapi dia bersifat komplementer. Dia tidak boleh memonopoli, dia tidak boleh menguasai, dia tidak boleh mayoritas. Kenapa? Karena bahaya kalau dia mayoritas, satu ketika dia stop, bubar negara ini. Karena negara yang seperti Indonesia ini sangat tergantung pada perhubungan udara. Itu sebabnya dalam banyak tulisan saya sering menjelaskan bahwa sistem perhubungan udara di Indonesia itu minimal dia harus memiliki maskapai penerbangan pembawa bendera, ya, the flag carrier airlines yang tugasnya menghubungkan kota-kota besar di dalam dan di luar negeri. Yang kedua, harus memiliki maskapai penerbangan perintis yang dengan pesawat-pesawat yang lebih kecil menghubungkan kota-kota kecil di perbatasan di pelosok-pelosok. Yang ketiga, juga harus memiliki maskapai penerbangan charter.
untuk memfasilitasi investor yang bereksploitasi di Indonesia. Kita punya sumber daya alam yang luar biasa, kita memerlukan banyak investor masuk, mereka memerlukan perhubungan udara, jadi harus difasilitasi maskapai penerbangan. Dan yang keempat adalah maskapai penerbangan kargo, karena dropping logistik, distribusi logistik itu sangat penting. Kita sering dengar harus satu harga dari Medan, dari Sabang sampai Merauke harus. Bagaimana bisa satu harga? Ada jaringan jejaring perhubungan udara yang memfasilitasi itu, yang logistik. Ya, logistik. Jadi minimum itu membawa bendera, perintis, charter, dan kargo. Sisanya boleh atau nggak mungkin negara menguasai itu semua, dan itu nanti diisi oleh sektor swasta sebagai market, sebagai bisnis, orang berbisnis. Itu tentang perhubungan. Nah sekarang kenapa kita kembali, kenapa dari 34 menjadi 17? Saya sudah katakan di awal bahwa ada masalah, makanya dijadiin 17. Perhubungan udara di sebuah negara, perhubungan udara domestik di sebuah negara itu miliknya pemerintah. Ya, itu salah satu sumber yang diandalkan untuk pemasukan negara. Jadi jejaring penerbangan domestik itu miliknya negara. Ada terminologi kalau di perhubungan laut dan perhubungan udara juga sudah mulai menggunakan itu. Ada terminologi namanya kabotas. Kabotas ini jadi perhubungan udara di sebuah negara itu tidak boleh diselenggarakan oleh maskapai asing. Dari Jakarta ke Bandung naik Singapore Airlines nggak bisa. Karena akan ada regulasinya, ada kabotas. Itu sebabnya maka international airport di negara manapun itu tidak banyak. Pasti dia cuma selected destination. Ya, tujuan-tujuan tertentu aja yang dibuka untuk international airport. Yang lainnya domestik. Kenapa? Karena itu pasar. Kenapa? Karena itu pendapatan negara. Jadi domestik itu. Dan untuk negara seperti Indonesia, perhubungan udara itu punya jejaring unggulan. Ya. Misalnya rute haji flight, rute umroh, rute gemuk domestik. Itu rute unggulan. Itu sumber pendapatan negara yang luar biasa. Dan bisa menjamin, bisa digunakan sebagai agunan untuk nyawa pesawat misalnya. Karena level. Dan itu terjamin sekali kan. Orang kan pada naik haji, orang pada ini. Dan perhubungan di dalam negeri juga luar biasa. Itu sebabnya harus dikelola dengan baik, tetapi harus dikuasai negara. Karena pendapatanmu harus maksimal kesejahteraan. Kenapa dikurangi? Karena tadi rute-rute domestik adalah miliknya domestik miliknya dalam negeri. Jadi cukup ada titik-titik tertentu aja international airport itu. Mengapa begitu? Banyak hal, antara lain international airport itu menjadi batas negara. Dan dia menjadi perbatasan dalam tanda petik. Kalau international airport itu orang bisa keluar masuk kan dari luar langsung kan ya. Jadi international airport itu sama pintu rumah. Kalau kita rumah kita kan pintu keluar rumah kita, pintu gerbangnya lewat. Kan nggak mungkin kita pasang rumah di semua sisi rumah kita ada pintu keluar masuk, nggak mungkin. Kenapa? Karena rawan, maling bisa masuk. Ya, begitu juga international airport. Itu sebabnya international airport itu menjadi perbatasan, menjadi critical. Dia harus diawasi. Makanya di international airport ada CIQ namanya, Custom, Immigration, dan Quarantine. Makanya di international airport itu harus ada polisi, ada National Security Agency yang mengawasi. Karena kalau enggak jadi sumber penyelundupan, bahkan orang narkoba, senjata, apa dia bisa berbahaya. Jadi jangan dibuka semua. Sama-sama rumah, Titik masuk kan cuma satu. Nah, oke lah negara kita luas, tapi juga 17 menurut saya kebanyakan.
harus dikurangi lagi. Oh ya, harus dikurangi lagi supaya efektif dan efisien. Salah satu dikti keputusan menteri itu adalah soal efisiensi dan efektivitas. Ya, di satu international airport, pesawatnya satu hari nggak ada, seminggu sekali, tapi orang dinas itu harus ada kan, orang custom harus ada, orang imigrasi harus ada, dan dia harus dibayar kan, fasilitasnya harus dibangun, jadi nggak efektif loh. Di samping kerawanan tadi, jadi intinya adalah keputusan nomor 31 itu keputusan yang bagus, keputusan dalam persepsi, dalam perspektif solusi mengelola sistem hubungan udara. Jadi udah dievaluasi, pasti dilihat ini kebanyakan, mungkin lah. Itulah kan, tentunya nanti ada tahap langkah lanjut untuk penyelenggara lebih jauh. Efeknya apa nih Pak sama bandara-bandara yang tadinya statusnya internasional diubah jadi domestik seperti di Sumarmo ya kalau nggak salah salah satunya, itu kan dari internasional jadi domestik. Nah, secara operasional seperti apa? Apakah misalnya biaya cukainya sudah tidak selengkapnya yang sebelumnya? Kalau domestik nggak ada biaya cukai, nggak ada betul. Imigrasi juga nggak ada imigrasi ya. Makanya orang kalau mau ke sebuah negara, dia mau kemana nih? Dia mau ke titik A, B, C, oke. Jadi saya masuk ke international airport, mana nih? Oh ini, tanya misalnya, bisa dia lihat. Dia pasti merasa nyaman setelah di international airport yang begitu ribet. Dia ke tujuan wisata dia di rute domestik. Dia nggak diperiksa-periksa lagi, dia nggak perlu cek lagi segala macam. Karena bukan batasan media. Jadi justru nggak ada dampak-dampaknya, jadi lebih bagus, lebih efisien. Jadi orang-orang pengangguran itu nggak ada lagi di situ. Dia lebih maunya berguna di tempat yang emang memerlukan. Jadi bagus malah. Untuk kalau maskapai sendiri seperti apakah misalnya sudah ada rute nih, misalnya dari Sydney ke Solo kan Sumarmo, apakah itu harus dipindah rutenya? Misalnya ke YIA yang bandara internasional terdekat. Mengenai maskapai asing yang tadinya ke internasional, kemudian internasional yang ada, dia pasti menyesuaikan. Dan itu teknis aja, itu teknis marketing aja, biasa, nggak ada masalah. Artinya misalnya dia akan tetap buka rute ke Solo, dia harus jadi dulu kerjasama dengan terserah domestik, terserah. Salah satunya seperti apa? Terserah. Dia yang jelas bukan keinginan maskapai ke situ. Dia, gitu. Kalau perhubungan udara, apalagi internasional, itu yang bicara tuh market. Kalau banyak orang ke sana, maskapai menyelenggarakan rute itu. Kalau nggak ada orang ke sana, ngapain gitu? Jadi nggak, bukan maskapai yang kepengen tujuan orang ke Solo yang jadi masalah. Misalnya dari Sydney tadinya dia bisa langsung, sekarang nggak bisa. Ya bagaimana nggak bisa? Ya itu tergantung. Dia bisa pilih dari pilihan-pilihan yang lain. Kalau mungkin itu lebih menguntungkan dia dalam konteks tertentu ya. Misalnya international airport, dia tadinya bisa ke Solo, ternyata nggak bisa lagi Solo, harus ke Jogja misalnya. Dia bisa lihat Jogja, dia mau ke sana kan. Dia bisa di Jogja ke Solo, cuma 1 jam di jalan darat. Jadi nggak ada permasalahan sama sekali dengan maskapai penerbangan di sini, ada sama sekali. Yang ada adalah soal marketing ya, paket penumpang, paket besar, jalan turisme dan sebagainya. Maskapai itu mencari pasar. Nah, yang menentukan itu ya pasar tidak penuh. Lalu secara operasional sebenarnya memang tidak ada perubahan yang signifikan apa ya untuk bandaranya sendiri. Juga dari internasional ke domestik signifikan karena nggak ada lagi CIQ kan, nggak ada lagi perubahan itu berubah banget. Karena untuk customer harus ada kantor sendiri, harus ada loket sendiri, dia harus ngomong. Dan dia karena tidak ada orang lebih mudah kan keluar masuk. Jadi pasti mereka mau desain kedatangan dan keberangkatan yang tadinya ribet kan harus yang apa juga integrasi karena perlu ke domestik.
Ya, lalu kemudian soal tadi kan dari 34 ke 17. Jenis Ibu Bapak sampaikan sebenarnya 17 itu masih kebanyakan nih. Kebanyakan. Idealnya berapa nih Pak untuk wilayah Indonesia? Saya nggak bisa jawab idealnya bagaimana. Yang bisa menjawab ideal atau enggak adalah visibility study. Harus bikin studi, visibility, harus ada kajian akademik. Mana yang W, mana yang ini, mana yang penting. Tapi 17 pasti kebanyakan, udah pasti ya. Dan bisa dilihat, bisa dibuktikan, coba aja. Dari 17 itu kan paling berapa ya Marami, gitu? Iya, nggak efektif, sama sekali, itu pasti. Saya berani jamin itu. Tapi jangan tanya saya musuhnya berapa. Itu harus di studi dulu, harus dipelajari, harus disurvei, harus diriset. Sebenarnya juga penentuan dari internasional ke domestik atau sebaliknya itu juga seharusnya juga pakai studi dulu ya Pak ya. Artinya Iya dong. tidak hanya akan gitu. Oh iya, kenapa? Karena penerbangan itu mahal, operating cost-nya mahal. Jadi harus dihitung benar. Dia nombok atau enggak, dia rugi atau enggak. Harus untung kan, harus efektif, harus efisien. Jadi harus dipelajari dulu, harus dibikin studi kelayakan. Nggak bisa ditentukan begitu aja. Dan pasti dari 34 ke 17 tuh juga udah melalui riset kan, pasti udah oh ternyata nggak ada yang datang, ngapain tutup aja. Kira-kira kan seperti itu. Tetapi kalau untuk sebuah negara menentukan yang mana yang internasional mana, itu nggak bisa harus ada studi kelayakan, harus ada think tank, harus ada kajian akademik. Untuk apa ini? Pariwisata, untuk kegunaan pemerintahan, untuk kegunaan keperluan instansi pemerintahan, kesehatan. Itu harus dipelajari terlebih dahulu sehingga mereka membutuhkan itu yang seperti ini. Nah, apakah pemerintahan daerah setempat itu juga berpengaruh untuk yang itu? Sebenarnya itu apa namanya? Yang menentukan tuh pemerintah pusat. Ya. Tentunya nggak bisa ditentukan sendiri. Dia akan juga mendengar aspirasi daerah, masukan dari daerah. Contohnya misalnya penerbangan perintis. Penerbangan perintis di daerah perbatasan gitu. Tapi rugi terus kan begitu. Nah, bagaimana supaya nggak rugi? Kerjasama sama pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan menurut kerugian itu. Jadi misalnya minimumnya penumpang harus sekian. Nah, ternyata cuma sekian, itu dikicit sama pemerintah daerah. Bukan jadi rugi, rural tidak hanya penumpang kan yang jauh, ada logistik juga, ada karbonnya juga, dan ada kepentingan lainnya juga. Orang-orang itu kan bukan orang yang jalan-jalan aja, kan ada orang yang dinas dan sebagainya, dan itu yang harus diperhitungkan. Dalam penerbangan perintis yang terjadi adalah bahwa pemerintah daerah memang mesti membackup itu. Dari sisi banyak hal ya, dari sisi kesejahteraan maupun dari sisi national security. Karena daerah perbatasan itu rawan, kalau ditinggal ada keributan nanti orang lain masuk. Ya. Oke, terima kasih Sobat Netral, bincang-bincang kita dengan Pak C.P. Hakim. Mungkin kita lanjutkan lagi dengan tema yang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih.